Tsunami setinggi 1.000 kaki lebih. Tidak ada waktu untuk lari dan menghindar. Bagaimana sebuah kapal bisa bertahan? Jujur saja, siapapun dari kita pasti sulit untuk membayangkan ini terjadi. Laut lepas yang biasanya tenang dan tampak bersahabat, tiba-tiba menciptakan monster setinggi ratusan kaki di atas kepala manusia yang siap menghantam kapanpun dan siapapun yang ada di depannya, termasuk kapal-kapal yang tengah berlayar. Tidak ada waktu untuk kembali ke daratan yang mungkin justru lebih berbahaya. Peluang selamat atau tidak seolah tidak begitu jelas batasannya. Seperti yang terekam dalam video ini, terlihat jelas gulungan ombak raksasa setinggi paling tidak 100 kaki yang datang dengan cepat ke arah kapal. Kejadian super menegangkan ini disinyalir terjadi saat peristiwa tsunami Jepang tahun 2011 lalu. Memang, kapal yang diduga milik Coast Guard negeri Sakura tersebut terlihat sanggup melangkahi ombak dengan mulus. Tapi kalau diperhatikan, kapal ini tidak terjun turun setelah memanjat ombak tsunami-nya. Itu ternyata ketinggian ombak ini terus bertambah. Tsunami, fenomena alam yang menggemparkan dan sering kali merusak, menjadi topik yang sering diulas dalam berbagai diskusi ilmiah dan sosial. Fenomena ini terjadi ketika ada perpindahan air yang masif yang biasanya dipacu oleh aktivitas seismik di bawah permukaan laut seperti gempa bumi. Tanda-tanda tsunami meliputi gempa bumi yang terasa, penarikan air laut yang mencolok, dan suara mendengung dari laut. Mari kita bicara tentang tsunami Jepang 2011. Sebuah peristiwa yang meninggalkan bekas mendalam di hati banyak orang. Pada 11 Maret 2011, Jepang diguncang oleh gempa bumi berskala 9 sampai 9,1 MW di bawah laut dekat pantai timur laut Pulau Honshu, yang kemudian memicu tsunami dengan gelombang setinggi 40 meter di beberapa area. Peristiwa ini tidak hanya merusak infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang sangat tragis dengan korban tewas melampaui 15.000 jiwa dan ribuan lainnya terluka dan hilang. Dampak dari tsunami ini sangat luas, mencakup kerusakan parah pada fasilitas nuklir Fukushima Daiichi yang mengakibatkan kebocoran radiasi dan masalah lingkungan jangka panjang. Ini juga memicu krisis energi dan dampak ekonomi yang signifikan, mempengaruhi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata di Jepang. Tsunami ini menjadi peringatan keras tentang kekuatan alam dan pentingnya persiapan serta mitigasi bencana. Tsunami Jepang 2011 akan selalu diingat sebagai salah satu bencana alam paling menghancurkan dan memilukan dalam sejarah, dan menjadi studi kasus penting dalam pengelolaan resiko dan respon bencana. Namun, gelombang mega raksasa bukan cuma tercipta gara-gara tsunami. Di wilayah perairan yang tertutup es, ancaman bisa datang kapan saja dan di mana saja. Bongkahan-bongkahan es raksasa bisa saja jatuh ke permukaan laut yang mengakibatkan gelombang besar dan mengejutkan seperti ini. Tentu, dibanding tsunami yang kini punya sistem peringatan dini dan bisa diprediksi minimal beberapa jam sebelum benar-benar terjadi, gelombang raksasa akibat runtuhnya bongkahan es ini jauh lebih tidak terprediksi. Siapa yang menyangka es-es tersebut telah meleleh sedikit demi sedikit dan jatuh di dekat kapal yang tengah berlayar? Tentu, celaka di wilayah perairan dingin bukanlah hal yang baik. Tapi tenang, sejatinya kapal-kapal hebat yang berlayar di lautan lepas sudah pasti telah melewati berbagai macam tes. Proses tes ini menjadi hal yang krusial agar kapalnya bisa bertahan di tengah amukan ombak yang ganas. Sebelum melaut, kapal yang diproduksi terlebih dahulu melewati tes di pengujian towing tank.
Towing tank ini sebenarnya fasilitas eksperimen yang fungsi utamanya untuk menghitung dan juga menyelesaikan masalah-masalah pada hidrodinamika kapal. Uniknya, di proses tes ini, kapal yang digunakan bukan menggunakan ukuran asli. Mereka menggunakan kapal dengan ukuran kecil tapi tetap dengan skala tertentu. Pasalnya, kapal tersebut wajib sama bentukannya agar bisa merepresentasikan perwujudan kapal sebenarnya. Meskipun ukurannya tergolong kecil, namun proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, tergantung kerumitan desainnya. Ketika replika kapal tersebut sudah jadi, kapal Tesmo ini akan dibawa ke jalur towing tank yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter. Hebatnya, towing tank ini dilengkapi fasilitas untuk mengatur suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan juga kondisi lingkungan lainnya agar benar-benar mirip dengan kondisi alam. Tapi, kalau untuk galangan kapal yang punya modal besar, biasanya mereka mengetes desain kapalnya di wave basin. Tapi, apa bedanya sih uji kapal di towing tank dan wave basin? Nah, sebenarnya wave basin memiliki tempat tes yang lebih lebar serta dilengkapi wave maker untuk membuat ombak buatan. Selain itu, proses tesnya juga cukup berbeda bila dibandingkan dengan towing tank test. Contohnya, ketika kapal uji coba melakukan tes, kapal tersebut akan melakukan manuver seperti gerakan zigzag, berputar, dan lain-lain. Yang paling keren ketika kapal uji coba ini dites untuk melewati gelombang air buatan yang sudah ditentukan. Namun, bagaimanapun proses pengujiannya, hantaman gelombang pasti akan selalu ada. Makanya, para insinyur perkapalan merancang teknologi yang gunanya untuk menstabilkan kapal. Salah satunya adalah teknologi bilge kills ini. Sebenarnya bilge kills semacam sirip pendek yang membentang pada lambung kapal. Biasanya panjangnya kurang lebih 2/3 kapal. Cara kerjanya cukup jelas dan sudah dibuktikan oleh para insinyur-insinyur kapal bahwa dengan bilge kills, kapal terbukti bisa lebih stabil ketika berlayar di kecepatan tinggi. Sedangkan saat di kecepatan rendah ada anti-rolling tank yang juga berfungsi serupa. Nah, untuk anti-rolling tank sendiri berupa semacam tangki yang berisi air dan dipasang melintang mengikuti lebar kapal. Cara kerjanya cukup mudah. Ketika kapal miring ke kiri ataupun ke kanan, air di dalam tangki akan mengalir secara signifikan untuk mengurangi gerakan mengguling kapal. Para insinyur kapal menyebutnya anti-rolling tank pasif. Tidak berhenti sampai di situ, faktanya masih ada anti-rolling tank aktif yang lebih modern. Tapi, teknologi penstabil kapal yang paling unik menurut kita jatuh kepada Active Fin Stabilizer. Pasalnya, sistem stabilizer ini bentuknya memang benar-benar berfungsi sebagai sirip kapal yang bisa diatur sesuai kebutuhan nahkoda. Fungsinya juga sama untuk menstabilkan kapal. Namun, sistem penstabil kapal ini punya kelemahan. Pasalnya, sistem ini tidak akan berfungsi jika kapal melaju di kecepatan di bawah 18 km per jam. Itu artinya, benda ini baru akan efektif kalau kecepatannya berada di cruising speed normal. Beda cerita dengan kapal-kapal kecil yang mampu kembali ke posisi semula meskipun sudah kebalik 180 derajat. Kapal itu biasanya disebut dengan nama self-righting. The boat will displace enough water to provide buoyancy, hence flipping it over.